Halo teman-teman semua, kembali bersama acara Ngobrol bareng Sobat Handal. Nah, dalam acara ngobrol kali ini kita akan membahas tentang Per 6 tahun 2022. Nah, kalau yang belum tahu, Per 6 tahun 2022 ini merupakan peraturan Dirjen Perbendaraan yang membahas tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaraan. Peraturan ini mengganti Per 25 tahun 2018 yang sebelumnya digunakan sebelum tahun 2022 ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Budi Pratilestari. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Ibu Pratilestari ini merupakan Kepala Seksi Bank di KPPN Batu Raja. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya, harus tetap semangat. Iya, betul. Oke. Ngomong-ngomong kemarin Ibu Prati ikut sesbintek Per 6 ini Bu ya? Iya benar, kami bulan Juni ya itu ada sesbintek untuk sosialisasi peraturan terbaru yang menggantikan Per 25 ya. Jadi sekarang kita pakai Per 6 untuk monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI. Itu acara di mana Bu? Kan udah lama nih, bulan Juni itu di Jakarta, ini kemarin di Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Kemarin kami di Kemayoran. Oke. Ini kan Per 6 ini menggantikan Per 25 ya Bu ya. Itu latar belakangnya kenapa sih Bu? Kenapa diubah? Oke. Per 6 ini sama dengan Per 25 itu tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI. Saya mulai penjelasannya itu dari kenapa sih kita butuh melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembiayaan UMI gitu ya. Yang sekarang jadi salah satu tupoksi kita nih di KPPN ya. Jadi seperti kita ketahui pembiayaan UMI itu sendiri adalah program dana bergulir dari pemerintah, dananya dari APBN yang disalurkan melalui PIP gitu ya. Karena ini menggunakan dana APBN, semua dana dari APBN itu kita mau tahu manfaatnya. Jadi bukan hanya setiap dana ini disampaikan kepada yang berhak gitu ya, dana APBN ini, tapi juga kita mau lihat impactnya atau dampaknya terhadap jadi uang APBN ini dampaknya kepada masyarakat yang menerima itu seperti apa. Begitu juga dengan pembiayaan UMI. Jadi setelah kita memberikan program pembiayaan UMI gitu ya, yang targetnya adalah pengusaha ultramikro, kita mau tahu mereka ini semakin baik nggak sih, dampaknya gimana sih terhadap perekonomian keluarganya, usahanya makin berkembangkah atau tidak gitu. Nah, terkait dengan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya kita pakai dengan Per 25, ini ada kajian dari BLU PIP ya, sebagai tadi badan pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola pembiayaan UMI ini. Jadi BLU PIP ini melakukan kajian bersama Women World Banking di tahun 2021 dan menemukan ternyata sayangnya itu hanya 22,4% pelaku UMI yang berorientasi naik kelas gitu ya. Padahal tadi tujuannya tuh kalau UMI karena ada pemberdayaan dan dia menjembatani yang tadinya hanya terima bantuan sosial bisa naik kelas gitu ya. Ternyata nggak seperti itu di lapangan, hanya sekitar 22% yang punya orientasi naik kelas, sedangkan yang lainnya tidak. Dalam kajian yang sama juga ternyata mayoritas pelaku UMI ini hanya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, dan sisanya juga kalau sudah mencukupi tidak memiliki aspirasi untuk naik kelas gitu. Maka dari itu untuk mengukur dampak pembiayaan UMI gitu ya, tidak dapat hanya sekedar kita lihat dari satu aspek aja gitu ya. Kalau kemarin kita fokus kalau dia udah naik ke KUR berarti dampaknya sudah positif gitu ya, tapi juga perlu pengembangan kerangka kerja yang lebih multidimensional gitu ya. Jadi kita bisa lihat dampaknya itu lebih real lagi gitu ya, dampak atas usaha maupun kesejahteraan debiturnya. Jadi ini beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih perlu diubah beberapa ketentuan dari Per 25 untuk monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI.
Masih juga ada kajian kali ini yang melakukan adalah Direktorat SMI ya, bekerja sama dengan Melbank Microfinance Initiative terkait Monef di Per 25. Setelah diadakan kajian dan studi gitu ya, terdapat masukan perbaikan gitu ya dari kajian ini. Yang pertama adalah ada perlu perbaikan dalam indikator penilaian dampak gitu ya, dampak dari keekonomian debiturnya. Lalu juga perlu adanya penggunaan control group dalam survei. Jadi kalau kita mau lihat kelompok ini lebih baik sebelum atau sesudah KUR, kita harus ada pembandingnya gitu. Kita bisa bilang si A ini naik kelas lebih bagus daripada si B karena si A dapat UMI. Apakah benar karena UMI dia naik kelas? Jangan-jangan karena faktor lain. Maka harus ada variabel kontrolnya di sini. Kita lihat yang sama-sama kondisinya, yang satu dapat UMI, yang satu nggak dapat UMI gitu. Jadi kita bisa lihat secara real dampak UMI itu seperti apa. Lalu juga ada perbaikan dalam pengambilan sampel ya, atau metode sampling. Gimana caranya nih agar hasil dari monitoring kita itu bisa mewakili kajian ya secara keseluruhan dampak dari pembiayaan UMI ini terhadap pelaku UMKM. Jadi dengan latar belakang itulah kita mau lihat dengan monitoring evaluasi dengan Per 6 yang sudah diperbaharui ini diharapkan lebih valid lagi nih melihat dampak dari pembiayaan UMI terhadap UMKM. Oke, jadi Per 6 ini kayak kita lebih mendetailkan lagi ya Bu untuk monitoring dan evaluasi gitu. Selain mendetailkan juga beberapa item itu seperti saya sebutkan tadi ada kontrol variabel, karena dalam suatu penelitian untuk melihat dampak gitu ya, kita nggak bisa kalau nggak ada kontrol variabelnya ini agak susah mengklaim bahwa UMKM ini semakin berkembang gara-gara dapat UMI, itu nggak bisa gitu. Nah di Per 6 ini kita akomodir kontrol variabel diantaranya ya, dan beberapa variabel yang kira-kira tidak diperlukan juga bukan hanya ditambah tapi ada juga yang dikurangi gitu ya. Jadi kita benar-benar monefnya itu lebih tepat sasaran lagi gitu. Mungkin ada penambahan atau pengurangan variabel nih. Kalau boleh tahu tuh apa aja sih Bu yang diubah? Oke, secara garis besar sebenarnya ada 3 hal yang diubah di Per 6 dibanding dengan Per 25 ya. Yang pertama adalah terkait pencocokan data penyaluran, di mana di Per 6 ini sekarang jumlah sampelnya diperbesar ya. Kalau di Per 25 hanya maksimal 75 debitur di per KPPN, ini diperbesar lagi menjadi 100 per KPPN. Ini maksimal. Artinya kalau KPPN tidak bisa 100 juga nggak apa-apa gitu. Lalu yang kedua, hal-hal yang dicocokkan dalam nilai dalam mencocokkan data. Ketika di Per 25 kita punya 9 item yang harus kita cocokkan di KPPN, kita lihat dokumen sumbernya gitu ya. Untuk di Per 6 ini lebih simpel, hanya 6 item saja yang dia 6 item dan 9 item, bukan berarti kalau cuma 6 berarti lebih sedikit, berarti cuma sedikit yang di capture, enggak juga gitu ya. Di sini tadi ketepatan dalam apa yang kita capture itu juga menjadi perhatian gitu. 9 terlalu banyak tapi mungkin banyak yang tidak diperlukan, maka diperbaiki di Per 6 ini. Lalu yang lain juga terkait dengan jatuh tempo ya. Kalau kemarin kita di Per 25 ada mencocokkan kapan jatuh temponya gitu, tapi ternyata ditemukan di beberapa dokumen sumber itu nggak ada jatuh temponya, tapi lebih ke tenor ya, apakah tenornya 52 minggu, berapa minggu gitu ya. Jadi ini diganti, yang tadinya jatuh tempo sekarang jadi tenornya, jangka waktu pinjamannya. Lalu terkait dengan item agunan yang kita cocokkan juga dari dokumen sumber, sekarang lebih simpel. Pertanyaannya hanya apakah ada agunan atau tidak. Kalau dulu selain ada agunan atau tidak, agunannya apa gitu ya, diperjelas lagi. Nah di Per 6 ini lebih simpel, hanya ada atau tidak ada. Lalu juga di Per 6 kita tidak perlu lagi untuk mencocokkan dengan peraturan ya, ketentuan terkait UMI di Per 193 ini untuk di Per 6. Selain itu ketentuan yang diubah lagi adalah terkait dengan survei nilai keekonomian debitur gitu ya, di mana di Per 6 ini sekarang KPPN bisa pilih calon responden untuk disurvei langsung ke SIKP. Kalau dulu kita kan sudah melakukan
pencocokan data, maka yang akan kita survei adalah data yang ada di pencocokan data itu ya, si debitur yang ada di situ. Kalau ini enggak, jadi survei NKD dengan pencocokan data itu memang dua hal yang berbeda. Artinya boleh aja pakai debitur yang tadinya nggak kita cek kecocokan datanya gitu. Lalu berikutnya lagi gitu ya, ada target yang ditetapkan oleh Kanwil gitu, dan itu targetnya disesuaikan dengan jumlah penyaluran. Jadi targetnya adalah per provinsi atau per kanwil gitu ya. Kalau kanwilnya punya 4 atau punya 5 KPPN, maka nanti akan didistribusikan ke masing-masing KPPN, dan itu disesuaikan dengan jumlah penyaluran di area kerja itu gitu. Lalu di survei NKD ini juga ada ketentuan tentang timeline untuk survei baseline. Yang kita tahu di Per 25 super baseline itu kan setiap semester gitu ya, dan itu dilakukan sepanjang semester. Artinya kalau semester 1 bisa lakukan Januari sampai Juni gitu ya. Nah kalau di sini ketika di survei NKD di Per 6 yang diatur di Per 6 ini adalah kita bisa lakukan survei baseline, ini ada batas waktunya. Untuk semester 1 hanya dibatasi dari bulan Maret sampai Mei, dan untuk semester 2 itu September sampai November. Ini terkait dengan ketentuan berapa bulan sih mereka ini sudah mengakses pinjaman UMI. Lalu dalam hal indikator ini ada penambahan. Jadi kalau tadi item yang dicocokkan lebih berkurang, tapi kalau di Per 6 ini untuk survei nilai keekonomian debitur indikatornya bertambah. Kemarin kita cuma punya nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha. Nah kalau di survei NKD-nya Per 6 itu ada satu lagi, itu yang namanya nilai keuangan inklusif. Jadi bagaimana debitur itu sudah melek literasi keuangan gitu ya, dengan adanya tabungan gitu ya, dengan beberapa ini ya nyimpennya nggak lagi di bawah bantal gitu ya istilahnya. Jadi ini kan menunjukkan literasi keuangannya juga sudah cukup baik, dan penyempurnaan juga di kuesioner yang lebih sederhana sih di Per 6 ini. Jadi harapannya sih kalau sudah ada Per 6 ini kita lebih tepat sasaran untuk meng-capture dampaknya tadi, dan lebih mudah bagi KPPN dan Kanwil gitu ya, dengan beberapa ketentuan yang diubah. Bisa dibilang Per 6 ini dia lebih meluaskan lagi ya Bu ya, yang kita periksa, terus menghilangkan aspek-aspek yang tidak terlalu diperlukan ya. Benar, jadi tadi meng-capture hal-hal yang memang sangat kita butuhkan untuk melihat dampaknya. Kita juga hal yang perlu kita perdalam untuk lihat dampak pembiayaan UMI kepada debitur ditambahkan. Tapi item-item yang kita sudah belajar ya dari Per 25, ada beberapa hal yang mungkin sudah dikaji di pusat, ini tidak terlalu diperlukan, memang sudah di skip gitu. Dan ada hal yang baru ya, satu lagi untuk di Per 6 ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada yang namanya kontrol variabelnya, dan di sini kita sebut sebagai ada survei responden pembanding. Survei pembanding ini nanti dilakukannya bukan sama KPPN sih, sama Kanwil gitu. Yang tadi semangatnya adalah ketika kita mau lihat dampak pembiayaan UMI terhadap suatu UMKM, maka kita harus punya kelompok pembanding. Kelompok pembanding itu yang seperti apa? Yang karakteristiknya sama, kalau bisa sama persis, atau minimal mendekati. Artinya kalau kita punya dua kelompok nih, kelompok A dia ini dapat UMI, kelompok B dengan karakteristik yang sama dengan kelompok A, tapi dia ini nggak dapat pembiayaan UMI. Lalu kita akan lihat setahun setelah dapat pembiayaan UMI atau 6 bulan setelah dapat pembiayaan UMI misalnya gitu ya, si A ini gimana usahanya? Apakah lebih maju? Nah kita juga lihat si B, si kelompok pembanding ini yang nggak dapat UMI jangan-jangan malah lebih maju gitu ya. Jadi dengan karakteristik yang sama, stok awal yang sama, kita bandingkan survei pembanding ini adalah yang dapat UMI sama yang nggak dapat gitu. Oke, itu yang diatur lagi dalam Per 6. Kalau terkait timing Bu, itu ada beberapa hal yang diubah lagi ya dalam Per 6 ini. Tadi yang saya sebutkan adalah ada di survei baseline ya, tapi ada beberapa hal terkait dengan Monef yang dilakukan oleh KPPN dan Kanwil ya, sebagai kantor vertikal di JPB, bahwa tadi
KPPN punya tugas melakukan pencocokan data, dan itu dilakukan setiap triwulanan. Lalu KPPN juga punya tugas untuk melakukan survei keekonomian debitur yang dilakukan secara semesteran, baik itu baseline maupun endline. Dan Kanwil selain melakukan pembinaan, mereka juga tadi survei nilai keekonomian debitur, tapi untuk responden pembanding yang dilakukan juga setiap semesteran. Terkait timeline untuk pencocokan data penyaluran, ini sekarang di PER 6 diatur bahwa kita KPPN ini harus mengirimkan surat permintaan dokumen penyaluran kepada penyalur paling lambat tanggal 20 untuk triwulan 1 itu 20 Januari ya. Jadi 20 Januari, lalu nanti di triwulan 2 adalah 20 April, triwulan 3 adalah di tanggal 20 Juli, dan triwulan 4 20 Oktober. Dan ada ketentuan kalau misalnya tanggal 20 itu adalah hari libur, bisa dilakukan di hari kerja berikutnya, dan itu perlu diingat maksimal. Jadi kalau bisa ya sebelum tanggal 20 daripada mundur lagi gitu ya. Nah, setelah 30 hari kalender kita bersurat gitu ya, di tanggal misalnya kita 20 Januari bersurat, ternyata 30 hari kalender setelah kita melakukan permintaan data ke penyalur, ternyata datanya belum datang juga nih, kita bisa melakukan konfirmasi ya. Dan setelah konfirmasi ini sekarang dilakukan melalui surat ya. Itu kalau 5 hari kerja sejak surat konfirmasi dikirimkan tapi juga belum dikasih nih datanya, kita bisa melaporkan bahwa penyalur memang tidak tersedia data ya, karena penyalur tidak memberikan gitu. Lalu pencocokan datanya itu setelah dilakukan pencocokan data, kita harus menginput seperti biasa ya. Dan ini jangan lupa adalah bagian dari IKU kita gitu ya. Jadi setiap akhir triwulan ya, di triwulan 1 di 31 Maret gitu ya, di triwulan 2 30 Juni, lalu 30 September dan 31 Desember, ini yang nggak boleh dilupakan karena IKU kita nih ada di sini gitu ya, untuk monitoring pencocokan data penyaluran. Itu terkait timeline ya. Lalu untuk nilai keekonomian debitur yang sudah saya singgung di awal gitu ya, sekarang ini di PER 6 lebih enak. Kenapa? Karena ada penetapan target responden dari Kanwil. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa target yang disurvei ini tergantung dari jumlah penyaluran di masing-masing daerah, dan ini yang punya kewajiban adalah Kanwil. Dia punya target berapa, nanti didistribusikan ke masing-masing KPPN, dan itu untuk semester 1 harus dikirimkan surat penetapan target responden dari Kanwil itu pada tanggal maksimal 7 Maret, dan di semester 2 maksimal 7 September. Kalau Kanwil Sumsel nih gercep ya, kemarin 2 September kita sudah terima nih targetnya, kita dapat target 5 ya Mas Dika ya, ada 5 debitur untuk baseline. Dan tadi terkait timeline ini jangan sampai lupa ya, bahwa pelaksanaan survei baseline itu nggak sepanjang semester lagi, tapi untuk semester 1 adalah di bulan Maret sampai Mei gitu ya, dan semester 2 itu antara September ke November ya. Jadi ini kita masih ada 1 ya kalau nggak salah ya dari 5 target ya. Ya, kita udah survei 4 debitur, tinggal 1 lagi. Oke, berarti ini harus diselesaikan di November gitu ya. Sedangkan kalau untuk endline sama, sepanjang 1 semester itu boleh dilakukan. Nah, itu sih kalau untuk timeline ya. Jadi kita lebih terarah lagi ya. Dan ini kalau informasi dari Sosbintek kemarin benar-benar disesuaikan dengan load pekerjaan yang ada di KPPN. Karena kalau dibikin di akhir tahun biasanya di sepanjang semester biasanya mepet-mepet di akhir semester, dan kalau dapatnya di bulan Desember itu load pekerjaan KPPN kan lagi banyak-banyaknya gitu, jadi takutnya terbengkalai, dan ini juga terpengaruh pada IKU-nya gitu. Kalau di PER ini ada aturan pengalihan nggak sih? Iya, karena ini masih penyesuaian, dia munculnya kan di tahun-tahun nih ya, PER 6 ini ya, maka ada beberapa ketentuan peralihan, di mana untuk survei baseline di semester 2 kita sudah mulai pakai PER 6, ketentuan di PER 6. Jadi tadi materi untuk surveinya sudah sesuai dengan PER 6, tapi untuk survei endline-nya, karena endline kan setahun ya jaraknya,
Untuk semester 2 kita masih pakai ketentuan survei di per 25. Begitu juga untuk sampai semester 1 2023 ya, survei baseline itu masih menggunakan sudah menggunakan per 6, tapi end-line-nya masih pakai per 25. Baru secara utuh kita akan menggunakan per 25, ketentuan dalam per 25 dalam Monef ini adalah di semester 2 tahun 2023 dan seterusnya. Dan perlu diingat juga survei responden pembanding itu juga yang dilakukan Kanwil juga dilakukan berdasarkan per 6 mulai di semester 2 tahun 2023. Berarti terima kasih nih Bu, udah sharing-sharing terkait per 6 nih Bu. Iya, ini karena sekarang salah satu tusi kita ya, jadi kita juga cukup harus aware gitu ya dengan beberapa perubahan peraturan. Jadi semoga dengan podcast kita hari ini semakin banyak yang tahu ya, jangan cuma pelaksana seksi bank atau kepala seksi bank nih gitu ya. Kita sih berharapnya semuanya tahu dan bisa mendukung gitu ya, karena ini kemana nih si pelaksananya seksi bank atau kepala seksi banknya kok nggak ada terus di ini. Wah, kalau di bulan tadi nih, kalau September sampai November kemungkinan Mas Dika ini lagi di lapangan lagi survei. Sekarang bahasanya nggak cuma di balik meja gitu, lagi survei nih. Kalau dari September ke November nggak ada, kemungkinan lagi melalang buana mencari debitur ya, di survei gitu. Oke Sobat Handal, sekarang paham ya mengapa per 25 tahun 2018 itu diubah jadi per 6 tahun 2022. Jangan lupa saksikan acara ngobrol lainnya. Saya Dika dan Bupati pamit undur diri. Terima kasih.